Shalom buat kita semua. Selamat pagi orang tua kami, terkhususnya kaum lansia. Pada hari ini kita akan mendengarkan renungan singkat. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Engkau masih menyertai kami Tuhan dimanapun kami berada. Bapa yang baik, sebentar lagi firman-Mu akan berkumandang. Karena Tuhan yang menyertai hamba yang akan menyampaikan, begitu juga yang akan mendengarkan orang tua kami yang dimanapun mereka berada. Tuhan yang menyertai melalui Roh Kudus kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Berfirman-Lah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan orang tua kami, kita bernyanyi Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya, firman Tuhan yang menyapa pada pagi hari ini kepada kita orang tua kami yang dimanapun berada. Firman Tuhan menyapa kita dari kitab Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Begini firman Tuhan: Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sampai di situ firman Tuhan. Saya sapa sekali lagi orang tua kami dimanapun berada. Shalom buat kita semua. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita dengan tema hidup dalam mengandalkan Tuhan. Tema kita orang tua kami hidup dalam mengandalkan Tuhan. Di sini konteksnya orang tua kami, mereka atau kaum atau bangsa Israel, mereka tidak hidup dalam mengandalkan Tuhan. Mereka hidup dalam mengandalkan diri sendiri, dan mereka mengandalkan yang namanya dikatakan Baal atau penyembahan berhala. Mereka hidup dengan mengandalkan hal-hal agama kafir, tidak mengandalkan Tuhan. Ini menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Bagaimana hidup kita sekarang, orang tua kami, apalagi diibaratkan kaum lansia, kaum yang ada banyak tantangan, baik di dalam fisik. Bagaimana, apakah dalam kehidupan kita sudah diterapkan dan sudah selalu mengandalkan Tuhan? Seperti Nabi Yeremia ini juga orang tua kami, dia adalah nabi yang paling setia atas panggilannya. Ia mengandalkan Tuhan dalam tugasnya. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Banyak pergumulan yang dihadapi oleh kaum lansia, orang tua kami yang dimanapun mereka berada. Banyak, apalagi di dalam usia, banyak tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam kehidupannya, baik di dalam sisi kesehatan, di sisi permasalahan anak cucu,
permasalahan atau pergumulan usia, bahkan harapan yang belum dikabulkan oleh Tuhan, menjadi miris kita tidak mengandalkan Tuhan. Banyak sekali di kaum lansia atau orang tua kami yang putus asa dikarenakan usianya seperti itu. Lalu pesan dan melalui nas ini kepada kita orang tua kami dimanapun berada, mengingatkan kita agar kita selalu mengandalkan Tuhan bukan dari usia kita. Amsal 10 ayat 27a dikatakan jelas, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Maka oleh sebab itu bagaimana kita yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana? Apakah sudah kita lakukan? Apakah sudah kita terapkan dalam kehidupan kita? Tanya pribadi kita. Tanya kepada diri kita. Sudah sebesar mana kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Maka jelas dikatakan di ayat 8, itu diibaratkan orang yang mengandalkan Tuhan bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air yang daunnya tetap hijau walaupun di masa atau di musim kering, dan bahkan menghasilkan buah. Itu diibaratkan bagaimana kita yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka orang tua kami jelas dikatakan di dalam nas ini, melalui pergumulan kita tadi, kita diajarkan bahwasannya dalam kehidupan kita banyak pergumulan yang kita hadapi, tetap hanya Tuhan yang harus kita andalkan. Terkadang kita selalu, apalagi di kaum orang tua kami yang usianya dikatakan lansia, harapan tidak dikabulkan oleh Tuhan, kita terkadang langsung putus asa. Kemana Tuhan ini? Kenapa tidak memberikan atau tidak mengabulkan apa yang saya harapkan? Bahkan ada orang tua lebih bagus saya diambil atau saya dipanggil Tuhan. Jangan seperti itu. Ada orang tua bercerita juga seperti itu, artinya harapan mereka tidak dikabulkan oleh Tuhan. Maka oleh sebab itu melalui nas ini kepada orang tua kami dimanapun berada, tetaplah ikut sertakan Tuhan dalam hidup kita, ingat Tuhan dalam hidup kita, dan andalkan Tuhan dalam hidup kita. Inilah yang menjadi pesan dalam nas ini, agar kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka orang tua kami, itulah pesan yang disampaikan dalam nas ini, agar selalu kita mengandalkan Tuhan bagaimanapun sikap, bagaimanapun keadaan, bagaimanapun pergumulan, baik suka dan duka, tetap kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka itulah yang menjadi sapaan firman Tuhan dan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dimanapun orang tua kami berada. Amin. Kita berdoa sekaligus untuk doa syafaat. Kita berdoa orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau masih memberkati kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas hal yang kami baru saja lakukan di pagi hari ini. Dan baru saja kami mendengarkan firman-Mu yang melalui Nabi Yeremia yang meneguhkan kami agar kami selalu mengandalkan hanya Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah tongkat kehidupan dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, sebab kami adalah manusia yang sangat-sangat terbatas. Kami meminta kepadamu melalui Roh Kudus-Mu membimbing kami dan menyertai kami dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada, terkhususnya kaum lansia Tuhan. Tuhan yang menyertai melalui kesehatan, Tuhan yang menyertai melalui usia, dan Tuhan yang menyertai melalui rezeki di dalam keluarga mereka. Tuhan Yesus, sertai mereka, lindungi mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan kami, baik dari yang terkecil maupun yang tertinggi. Tuhan yang menyertai, yang berotoritas di dalam kepemimpinan mereka. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka. Dan inilah doa kami Tuhan. Kami manusia yang penuh dengan dosa, Tuhan yang selalu ampuni kami agar berkat-Mu tidak terhalang. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami panjatkan satu nama yang indah, Yesus Kristus Sang Mesias kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin.